Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Kita lanjutkan berikutnya ya. Di pertemuan ini ya, ini pertemuan sudah keberapa ini ya? Eh, iya, 12 ya. Sudah pertemuan ke-12 ya. Sudah masuk di Medan Magnet ya. Mungkin ini pertemuan yang keempat ya, bahas Medan Magnet ya. Jadi sekarang kita bahas tentang ini ya, penafsiran fisika. Jadi penafsiran fisika, untuk muatan, sorry, kok bukan muatan, apa? Arus ya, arus terikat. Jadi arus terikat itu apa ya? Sebetulnya gini, sebetulnya yang sudah saya singgung di mungkin di sebelum-sebelumnya ya, waktu kita bahas sebelum masuk ke sini ya, itu kan sebetulnya kemagnetan itu kan kita bedakan menjadi dua macam ya. Pertama itu kemagnetan yang dihasilkan oleh listrik, maksudnya itu oleh kabel ya. Bukan apa ya, benar oleh apa ya? Oleh baterai lah, gampangnya gitu ya. Oleh baterai, oleh arus listrik. Sama kemagnetan yang dari bahannya ya. Jadi nggak ada listrik-listrikan ya. Ya, contohnya apa? Magnet kompas kan gitu ya. Magnet kompas apalagi? Magnet permanen gitu ya. Itu kan nggak pakai listrik kan itu ya. Ya. Nah itu terkait dengan itu ya. Jadi sebetulnya pembahasan ini terkait dengan hal yang seperti itu. Jadi kalau di sini dikatakan apa ini muatan sorry kok muatan lagi. Arus terikat itu maksudnya itu apa? Arus yang dihasilkan oleh apa? Oleh atom-atom. Jadi bukan arus yang dihasilkan oleh baterai ya. Kalau dari baterai kan ada kabelnya gitu ya. Ini kan nggak ada kabel-kabelan ya. Jadi atom-atom itu menghasilkan listrik. Dari mana listriknya itu? Kan sudah saya jelaskan di awal-awal ya. Dari mana listriknya dari atom-atom itu? Iya, elektronnya bagaimana? Yang keras? Ya, itu benar sekali. Elektron yang berputar mengelilingi apa? Inti atom. Sebenarnya ada dua ya. Ada yang revolusi ya. Ada satu lagi apa? Rotasi. Cuma yang rotasi itu harus menggunakan apa? Menggunakan perumusan kuantum terkait dengan spin soalnya. Ya, kalau rotasi kan orbital itu. Kalau orbital bisa kita jelaskan di sini karena bisa melakukan pendekatan klasik ya. Yang meskipun seharusnya juga kuantum juga kan ya, karena sudah masuk level elektron kan ya. Ya gitu. Jadi sekali lagi nanti pemaknaannya ya terkait dengan itu tadi, gerakan apa tadi, gerakan elektron mengelilingi inti atom ya, jadi itu ya. Jadi kaitannya dengan itu ya, karena tidak ada listrik-listrikan dari baterai ya, dari kabel gitu. Nah kemarin juga kita sudah membahas ada dua muatan terikat ya, ada dua tipe ya, yaitu apa? JB sama KB. JB itu apa? Yang ada di dalam mediumnya ya, yang ada di dalam materialnya. JB artinya apa? Arus ruang ya. JB itu arus ruang. Kalau KB itu apa? Arus permukaan. Jadi arusnya lewat permukaan dari medianya atau permukaan dari materialnya. B itu artinya terikat ya, dari kata bond. Itu ya. Jadi itu. Nah ini penjelasannya di gambar ini ya. Jadi ini katakanlah mediumnya berupa apa ini? Kayaknya berupa roti. Ya sebenarnya ya saya mikirnya roti ini ya. Ya katakanlah medianya itu berupa seperti ini ya. Ya. Nah, katakanlah di situ ada ini loh. Ya sebenarnya sih bukan kotak ya. Masa elektron mengelilingi inti atom kotak ya? Kan nggak kotak ya. Tapi apa itu berupa lingkaran-lingkaran ya. Sebenarnya kalau mau bagus itu bukan lingkar ya. Berupa awan elektron gitu ya. Kalau mau pakai pendekatan kuantum lah ya. Cuma biasanya kalau di fisika klasik kan dianggap berupa lingkaran gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini lebih ekstrim lagi kotak malah ya. Berupa kotak-kotak kan berkeliling gitu ya kan, dia itu elektronnya mengelilingi apa itu keliling gitu ya. Ya gitu kan. Ya nanti akan timbul apa tadi, kemarin kan timbul momen magnet tadi ya kemarin ya. Momen magnet oleh elektron ya. Ya M kecil itu ya. Nah eh gitu ya. Nanti yang terjadi
Terutama saya bahas yang di dalam ya. Katakanlah untuk kasus yang khusus, yaitu apa? Kalau homogen. Ya, kita bahas kasus yang khusus, yaitu apa? Kalau dia homogen. Kalau homogen berarti kan harusnya sama semua yang di dalam itu ya. Ya. Nah sekarang coba kaitkan antar tetangga ya. Antar tetangga. Misal katakanlah saya ngambil ini kan ya. Ya di sini kan ada dua tetangga ya. Yang sini sama sini ya. Coba kita lihat. Oleh atom yang sini arusnya kemana? Arusnya kan ke sana ya. Kemana itu? Ke arah sana ya. Oleh atom yang sebelahnya arusnya kemana? Ke arah yang berlawanan. Kalau dia homogen berarti kan sama semua. Bagaimana kalau semua dan berlawanan arah? Kalau sama besar dan berlawanan arah, kan nol. Arusnya kan nol ya. Jadi nanti artinya itu apa? Di dalam tuh nggak ada arus. Kalau kalau hidrogen bagaimana? Karena hidrogen berarti kan nggak sama. Katakanlah yang ini lebih besar ya. Yang ini besar, yang ini lebih kecil. Berarti kalau saya jumlahkan arahnya kemana? Ya gitu. Yang dominan yang menang kan itu ya. Berarti kan nggak nol. Artinya apa? Di dalam ada arus gitu. Ya. Jadi nanti kata kuncinya itu homogen atau heterogen gitu aja sih nanti ya. Jadi kalau homogen ya di dalam nggak ada. Pengertian homogen itu apa sih? Homogen dalam arti apa? Karena vektor ya. Jadi homogen itu nggak cuma homogen di nilai ya, tapi juga homogen di arah. Ya mungkin dia itu apa itu nilainya sama ya, tapi arahnya beda-beda. Itu nanti ya namanya tetap aja hidrogen. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi ini. Terus kemudian ini dikatakan apa ini? Sepertinya ini mengatakan ini apa ini namanya ini? Untuk M yang apa ini? Magnetisasi yang homogen ya. Kalau homogen berarti apa? Berarti yang di dalam nol. Berarti yang nggak nol nanti di mana? Ya di permukaan. Kenapa kok di permukaan nggak nol? Karena nggak ada apa ya? Nggak ada lawannya ya. Kalau di dalam kan ada tetangganya ya. Tetangganya yang apa itu? yang menetralkan gitu ya. Ada tetangganya yang menetralkan atau yang melawan. Kalau di permukaan kan nggak ada tetangganya ya. Ya, sehingga nanti tersisa apa? Tinggal ini harus di permukaan. Ini digambarkan ini kan harus permukaan. Tapi sekali lagi I di sini ini bukan I yang nyata. Tapi itu adalah I apa itu? I ekivalen ya. Ya, jadi I itu bukan I seperti arus dalam kabel bukan ya. Tapi itu adalah I kesetaraan ya. Jadi kalau kita setarakan antara gerakan elektron resultan ya. Resultan gerakan elektron mengelilingi inti atom itu saya resultan untuk seluruh atom di dalam material tersebut ya. Itu nanti menghasilkan I ekivalen, istilahnya I ekivalen ya. Arus ekivalen. Iya, gimana? Arus yang dihasilkan oleh resultan elektron yang mengelilingi untuk nanti menghasilkan I ekivalen namanya itu. Ya, itu namanya I ekivalen. Ya, istilahnya I ekivalen itu. Hah? Bisa homogen, bisa heterogen. Jadi gini loh, kalau dia itu homogen ya, I ekivalennya hanya ada di permukaan. Jadi kalau M-nya itu magnetisasinya itu homogen, I ekivalennya hanya ada di permukaan ya, di permukaan medium. Tapi kalau magnetisasinya heterogen, I-nya itu baik di permukaan maupun di dalam. Ya, itu konsepnya begitu ya. Kenapa kok begitu ya tadi? Kalau itu kan beda-beda ya. Karena beda-beda maka tidak saling menetralkan kan itu ya. Maksudnya bukan tidak saling menetralkan. Tidak nol karena apa? Karena ada yang kuat, ada yang lemah kan itu ya. Kalau homogen berarti kan sama semua. Kalau sama semua saling berlawanan kan saling menetralkan gitu ya. Ya. Jadi ini mirip kayak yang kita bahas di listrik gitu ya. Listrik itu kan apa? Antara apa? Rho B sama sigma B ya. Mirip kok ini. Jadi kalau di listrik kan sumbernya itu kan muatan. Kalau di magnet sumbernya itu apa? Arus. Ya. Jadi penimbul medan magnet itu apa sih? Arus. Baik itu arus dari baterai ya, maupun arus dari apa? Dari atom ya. Sorry, bukan dari atom sih. Elektron mengelilingi atom gitu ya. Gitu kan maksudnya itu.
Itu ya. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya bahwa KB M cross N gitu ya. Ya, sudah belum kan? KB itu M cross N. Kemudian kalau J itu adalah ada di sini ya. Kel, benar sekali ya. Ada di sini. Cuma ini kan kel ya. Kel ya ini. Ini coba melakukan pendekatan ini ya. Penjelasan secara secara matematis gitu ya. Ya, bahwa apa itu KB sama dengan apa? M kel apa ini? N apa ini? Entopi ya. Berarti apa? Vektor satuan arah normal. Ya kayak gini loh. Ini kan salah satu itu ya. Ya, ini adalah vektor normalnya. Jadi kalau di sini kan beda-beda antara permukaan satu sama permukaan yang lain gitu ya. Yang misalnya permukaan di sini sama permukaan di sini kan beda ya. Beda apa? Beda arah vektornya kan dia. Ya kan permukaannya kan ngikuti bentuk ininya ya. Bentuk bendanya gitu ya. Jadi nanti itu ya KB sama dengan M cross N. Coba kalau di sini kalian lihat M-nya itu kan gimana? Ini loh, M-nya kan ke atas ya. Misalkan untuk kasus ini loh. Kalau sini kalian lihat ya, M-nya ke atas ya. N-nya ke arah mana nih? Ke arah sana ya. Ke arah mana? Ke arah kanan. Kira-kira KB-nya ke arah mana nih? Kalau M ke arah sana, entopi ke arah sana ya. Sekaligus dengan permukaannya ya. Kalau gitu KB-nya arahnya kemana? Arah KB. Arah arusnya ya. Arah arusnya kemana nih? Di sini loh, kasus ini loh ya. Kemana itu? Tahu? Ya kalian gunakan apa? Perkalian silang ya. Perkalian silang itu kan begini ya. Ya, vektor pertamanya M gini ya. Vektor pertamanya M, vektor keduanya N. Berarti apa? Kemana nih? Keluar layar. Ini loh, ini loh. Vektor pertamanya apa sih? Vektor pertamanya kan M. Magnetisasi ya. Vektor keduanya apa itu? Entopi ya. M-nya arahnya kemana nih? M arah ke atas. Entopi arahnya kemana? Ke sana ya, ke kanan ya. Jadi gini kan. Nah, berarti arahnya kemana nih? Ini loh, arah kemana nih? Ke dalamnya. Jadi ini vektor pertama, vektor kedua, di vektor hasil perkaliannya ya. Kan A cross B sama dengan C gitu ya. Jadi berarti ke arah mana nih? Masuk layar ya. Ya, masuk bidang kan ini ya. Ya. Jadi kalau di sini masuk bidang, tapi kalau di sini sebaliknya ya. Ya. Kalau di sini biar apa? Berarti keluar bidang ya. Kalau di depan sini, arahnya kemana? Depan sini loh. Depan sini arah entopinya kemana nih? Di sini. Keluar. Jadi ini perhatikan. Arah vektor normal itu apa? Selalu keluar dari bendanya ya. Ya. Jadi di sini kan bendanya berarti apa? Berarti kan keluar dari bendanya berarti kan menuju kita ya. Kalau menuju kita berarti kemana arah arusnya? Jadi kan ya Pak, berarti kan gini ya. Ya. Ini M-nya ke atas, N yang menuju kita berarti kan ini ya. Ini arah apa? Arah arusnya ya. Di arusnya ke sana kan itu ya. Kan isiannya arusnya kan muter ini kan. Muter begini kan arusnya ini, muter gini kan ya. Iya. Iya kan muter keliling gitu ya. Nah, ceritanya kan harusnya kan muter mengelilingi ini kan, mengelilingi apa ini? Permukaannya roti ini ya. Itu digambarkan nih sama apa? Griffith ini ya. Iya, dia Griffith digambarkannya iya. Tapi maksudnya itu arus permukaan ya. Jadi apa? Itu yang menyatakan ini K KB itu ya. Permukaan maksudnya dia. Nah, ini contohnya misalnya ini ya. Ini contoh yang lebih simpel lagi jadi berupa apa? Berupa balok gitu ya. M-nya ke atas ya. Nanti I-nya kan berkeliling kayak gini nih ya. Di permukaan apa ini? Di permukaan depan dia bergerak kemana ini? Ke kanan, di permukaan kanan dia bergerak ke belakang ya. Dan seterusnya gitu ya. Pokoknya muter lah gitu ya harusnya itu ya. Di permukaan tuh ya. Kalau dia homogen ya. Dia homogen. Terus gampangnya gini kan kalian tahu gini kan ya. Kalau ini B ini kan I gitu ya. B itu kan saja dengan M ya. Kan gini sih. Ini B atau M ini kan arusnya ya. Muternya gini ya. Loh. Tidak hukum ampere kalau nggak salah ya. Nah, ini. Terus itu ya, itu kalau apa itu KB ya.
Terus berikutnya ini mau menjelaskan ya secara matematis ya. Jadi pendekatannya matematis ini. Untuk apa? J ya. Untuk J-nya bagaimana ya? Ya, untuk J-nya itu ini. Jadi nanti itu ini bahwa I ya. I itu sama dengan ini apa itu? Ini kan magnetisasi ya. Jadi magnetisasi berarti kalau M berarti apa ini? Berarti kan selisih ini ya. Selisih M arah Z ini yang berubah itu apa ininya? Yang berubah apa? Z-nya ini ya. Ya jadi dia itu ngelihat di sini loh. Coba kalian lihat ini sumbu X-nya mana, sumbu Y-nya mana, sumbu Z-nya mana nih. Biar nanti jelas itu ya. Sumbu X yang mana, sumbu Z yang mana ya. Ini loh. Ini loh. Ini. Biasanya kalau yang baku biasanya apa? Sumbu X itu apa? Keluar dari ini ya. Sumbu X keluar dari layar ini ya. Sumbu X keluar dari layar, sumbu Y-nya ke arah sana ya. Sumbu Z-nya kan ke sana, biasanya gitu ya. Coba kita lihat di sini loh. Di sini kan ditulis gini kan. MZ, berarti komponen Z dari M ya. Kan M-nya cuma punya arah Z aja kan. Coba kalian lihat. M-nya kan cuma arah Z ini ya. Nah, kan cuma ke atas gitu ya. Berarti nggak ada komponen yang X, nggak ada komponen yang Y gitu ya. Ya, yang benar MZ ya. Terus kalian lihat ini. Kalau ini misalkan apa? Y plus DY, berarti di sebelah mana? Katakanlah ini jaraknya DY ya. Sebentar, Y itu dari arah mana? Arah ke sana ya ini. Ya, berarti kalau gitu apa? Berarti ini apa? Ini DY ya. Ini DY atau delta Y ya. Yang sini berarti apa? DZ. Bukan DZ. DX, soalnya depan belakang ya. Itu kayaknya itu Hah? ada gambar lagi di bawahnya. Iya, mungkin ya, sebentar. Mungkin. Ada, Oh ya, ini. Tadi saya nggak lihat ya. Ini loh. Ya jelas ya. Berarti X kan keluar dari apa ini? Layar ya. Nah, ini loh. Jadi gambar kayak gini ya, benar-benar. Jadi ini kayak ada dua atom ya, katakanlah itu ya. Dua atom. Ini atom yang sebelah mana ini? Katakanlah ini atom di kiri, ini atom di kanan gitu ya. Ya, atom kiri, atom kanan gitu ya. Berarti ada selisih apa nih? Jadi ini bahas ke arah aja ya. Nanti ada juga yang ke arah, ada juga nanti yang ke arah apa? Ke arah X. Jadi kalau ke arah aja berarti apa? Kiri kanan ya. Jadi atom di kiri, ini atom di kanan. Nanti kalau arah X berarti apa? Depan belakang gitu ya. Kalau arah Z berarti nanti apa? Atas bawah gitu ya. Ya, jadi ceritanya nih untuk kiri kanan ya. Nah ini nanti sini ya. Jadi ini nanti apa? MZ di kiri, ini apa? MZ yang di kanan. Kalau seperti ini, homogen atau heterogen? Ini digambarin loh, gambar berapa ini? 6,18 ini. Homogen apa heterogen ini? Homogen atau heterogen? Magnetisasinya homogen atau heterogen? Kalau lihat dari gambar loh. Hah? Kenapa heterogen? Hah? Bukan masalah arusnya. Enggak gitu. Lihat aja. Ini panahnya segini ya. Ini panahnya segini. Ya berdasarkan panahnya sih. Kan panjangnya nggak sama ya. Tapi bukan menurut homo atau hetero itu bukan dari masalah, dari arahnya ya. Iya, kan dua, arah dan nilai dan arah. Di sini kan memang arahnya sama ya. Arahnya ke arah Z, tapi nilainya kan beda. Oh iya benar. Ya, nilainya beda. Di kiri kan nilainya kecil ya. Di kanan nilainya besar kan itu ya. Kalau jadi sudah jelas ini apa? Enggak apa ini? Enggak mungkin ya, tapi itu karena apa? Nilainya nggak sama. Tapi kalau dari M-nya sama ya. Katakanlah gitu ya. Nah, terus kemudian di gambar B, kalau di gambar B berarti ini nggak cuma komponen Y ya. Sorry. Berarti nggak cuma komponen Z ya. Ada lagi komponen apa ini? Ini loh, ada MJ ini. Kan maksud saya. Kayaknya di sini kayaknya saya tadi salah mengartikan gambar ya. Tadi saya pikir gambar ini yang dimaksud ya. Tadi saya pikir ini kan ya. Tadi tak pikir ini, ternyata bukan ini. Ternyata gambarnya di bawahnya ya. Tadi makan sudah melihat ini kan ya. Ya ini ya. Jadi kalau seperti ini berarti apa? Untuk komponen apa ini? Komponen Y ya. Ya, berarti kalau komponen Y jadi ada MJ ya. Terus kita lihat apa? Atas bawah ya. Berarti ini adalah komponen Y di bawah, ini komponen Y di atas. Ini juga sama kan kelihatan ya. Kan apa ini enggak homogen, tapi apa?
heterogen ya. Nanti perumusannya sama nanti gini. Jadi ini dilangsung ini kayaknya ini. Ini loh. Intinya segini ya, bahwa IX berarti apa? Berarti komponen X ya. Komponen X itu berasal dari ini kan, selisih dari apa itu? MZ ini ya. Kalikan DZ, atau kalau itu kan nanti bisa ditulis ini kan. Apa ini? Ya ini loh, ini kan artinya apa ini? Ini kan perubahan ini ya. Itu ada Y kan itu ya. Kan itu ya. Ini kan kayak rumus apa? Rumus bukan integral tapi diferensial ya. Ya, ini kan kayak delta F gitu loh. Ya. Nanti jadi nanti sama dengan ini loh. Ya, kan nanti ini loh. Jadi ini kan sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya kan delta MZ ini. Kalau mau ya, ini sebenarnya apa sih? Delta MZ atau DMZ ya. Ini kan sebenarnya DMZ. Cuma arahnya ke Y. Ya, jadi DMZ tapi arahnya ke Y. Maka nanti jadi apa ini? Do MZ, do Y, DY. Nah, ini D-nya kan coret nanti ya. Ini loh, kan coret ini ya. Nanti jadi ini nanti. Oke, begitu pula nanti untuk yang cuma ini dilangsung ini ya. Untuk yang satunya lagi, loh mana tadi kok langsung ini? Ada IX, nanti ada satunya lagi, bukan IX ya. Oh ini masih ini. Jadi ini J ya. JBX. Jadi gini, kan kalian tahu J itu apa? J itu kan apa? Arus persatuan apa? Satuan luas penampangnya ya. Luas penampangnya. Jadi kalau arahnya X berarti penampangnya ke arah mana itu? Ke arah X. Jadi misalkan arusnya bergerak ke sumbu X, berarti kan ke sana ya. Keluar ya, sumbu X kan ke sana ya. Berarti penampangnya itu apa itu? Penampangnya. Berarti kan sini sama sini ya. Jadi loh, ya benar kan ya. Jadi kan gini ceritanya. Sumbu apa itu? Kalau lihat dari monitor ini ya. Dari monitor ini kan arahnya ke X, coba lihat ini. Kan arusnya ke arah X ya. Berarti luas penampangnya ke arah mana? Kan ke arah Y sama Z gitu ya. Nanti Mas, kan tegak lurus ya. Ya gitu ya. Bisa dimengerti itu ya. Ya, sehingga nanti jadi ini. Jadi kalau gitu IX saya bagi dengan ini kan luasannya ini ya. Ini loh. Ini kan luasan ini ya. Dia kan sama dengan luasan ya tegak lurus arah X gitu ya ini ya. Lihat, jadi tadi jadi apa? IX per 2Y kan sama dengan J nanti ya. J-nya apa? Ya JX maksudnya nanti ya. Ini loh. Ya, itu JX atau JBX ya lebih tepatnya ya. Apa? 2MZ 2Y kan ini ya, sama dengan ini nanti. Ini loh ya. 2MZ 2Y. Lah itu untuk X. Nanti begitu pula berlaku untuk ini apa itu? Untuk yang satunya lagi ya. Terus coba ini kalian lihat lagi ini loh. Ini JBX sama dengan apa? DMZ 2Y dikurangi apa ini? 2MY 2Z. Ya. Kaitannya apa ini? Kaitannya dengan dua gambar ini kan ya? Kaitannya dua gambar. Jadi tadi yang kita bahas itu kan yang ini gitu ya. Ya. Ini nanti akan menghasilkan ini apa? 2MZ 2Y. Sementara yang ini nanti akan menghasilkan ini nanti apa? Negatif apa? 2MY 2Z. Ya. Ya, jadi gini. Jadi ini baik ini maupun ini ya akan menghasilkan arus ya. Bukan menghasilkan, sorry. Maaf, bukan menghasilkan. Tapi dihasilkan ya. Dihasilkan oleh arus yang ke arah X. Baik yang ini maupun ini ya. Ini dihasilkan oleh arus yang ke arah X ya. Yang sini plus, yang sini adalah negatif ya. Arahnya berlawanan gitu loh. Maka nanti menjadi ini gitu ya. Nah, ini ya. Ini kalau arah X, nanti begitu pula nanti untuk arah Y, arah Z ya. Ya. Dan itu tidak lain itu apa? Itu kan sama dengan cross gitu ya. Cross atau kel gitu ya. Artinya kan gitu ya. Ya. Atau secara umum nanti ini ya. Jadi kalau itu JB sama dengan apa? Kel dari M. Ya, kalau nah, tadi juga sempat saya singgung tadi ya di awal tadi ya. Kalau apa? Kalau dia
apa itu namanya tuh? Homogen ya. Homogen atau di sini nyebutnya bukan homogen, ini nyebutnya steady current ya. Steady itu apa? Stabil ya, benar, stabil, benar. Steady itu kan stabil itu ya. Steady state ya, keadaan stabil. Iya, benar. Berarti kan konstan ya. Steady kan konstan berarti ya. Ya kalau konstan ya otomatis JB apa ini? Kalau dari JB sama dengan 0. Ya kalau JB-nya konstan ya. Ya, kalau steady berarti atau gini loh. Sebetulnya kalau divergensi JB sama dengan 0 ya. Itu seperti apa? Seperti kayak kita membahas itu loh, apa itu namanya? Kan kalian tahu hukum apa di listrik itu namanya? Ya bukan I tapi J ya. Kenapa sih? Karena kita bahas ruang ya. Jadi gini, kalau I itu kan kita bahasnya itu kan bahasnya kan di dalam kabel ya. Kalau ini kan kita ngomongnya di dalam ruang ya. Jadi gambarannya itu arus itu mengalir di dalam ruang. Jadi tidak lewat kabel ya. Apa ada arus yang lewat ruang? Kalian bisa ngasih contoh nggak arus yang lewat ruang itu apa? Itu kalau hujan itu loh. Petir. Jadi kan lewat ruang gitu ya. Kan nggak lewat kabel ya. Itu ini. Berarti itu maksudnya di situ ya. Hah? Di situ ada di bawah. Ketika ada petir, listriknya ya mengalir. Ketika tidak timbul petir ya, masih berupa awan itu kan elektrostatis. Tapi ketika terjadi loncatan itu kan sudah mengalir. Itu harusnya kan lewat apa? Lewat ruang kan? Ruang udara kan itu. Ada lagi nggak selain itu? Kalau Itu ya di air. Kalau banjir kan ya, di kan. Kalau iya, soalnya itu kan banyak ada itu apa elektrolit. Terutama yang bahaya itu kan ya itu elektrolit. Kalau misalkan air murni mungkin dia isolator ya. Tapi kalau ada elektrolitnya, misalnya kan garam ya. Atau bukan garam, mineral lah. Itu kan jadi ada ion-ion. Ya ion itu yang bahaya itu kan. Ion kan mengalirkan listrik. Bergerak maksudnya itu ya. Jadi ini, jadi contoh yang gampang, loh kok malah ini ya. Kok malah gambar saya. Jadi yang gampang ya. Yang gampang itu adalah larutan elektrolit. Jadi listrik yang lewat larutan elektrolit. Itu kan dalam ruang itu ya, dalam larutan. Larutan kan ruang ya. Jadi nanti kalau dalam ruang nanti kita lebih membahasnya menggunakan J, bukan I ya. Ya, itu kan di dalam rangkaian listrik gitu ya. Rangkaian pakai I, tapi kalau di dalam pembahasan di elektrodinamika nanti kita menggunakan J. Kalau dalam ruang ya, kalau di permukaan nanti menggunakan apa? K. Gitu ya. Jadi sebetulnya saya ingin menjelaskan kalian bahwa sebenarnya apa? Ini sebenarnya hukum Kirchhoff 1 ini. Ya. Divergensi J sama dengan apa? 0. Itu adalah hukum Kirchhoff 1. Artinya apa? Arus yang masuk dan arus yang keluar itu sama. Kayak hukum Gauss itu loh. Hukum Gauss kan itu ya. Flux yang masuk dan flux yang keluar sama nanti apa? Divergensi E0 kan itu ya. Ya gitu ya, sama kayak itu. Jadi kalau divergensi J-nya 0 berarti apa? Berarti arus yang masuk dan arus yang keluar sama. Kalau nggak 0 bagaimana? Bisa nggak kalau divergensi J-nya nggak 0? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya bisa. Bisa. Artinya apa? Kalau misalkan divergensinya positif berarti apa? Berarti di situ ada penumpukan muatan. Jadi kalau misalkan positif berarti kan positif berarti apa? Yang masuk sampai yang keluar lebih banyak ya positif itu. Ya maaf ya kalau kebalik ya. Pokoknya gini loh. Kalau positif katakanlah misalkan jadi penumpukan muatan ya. Kalau misalkan negatif berarti apa? Berarti pengurangan muatan. Jadi di dalam muatannya berkurang. Ya, tapi kalau hukum Kirchhoff 1 kan ngomong arus sama sebab titik sama dengan arus yang keluar nanti ya. Berarti tidak ada penumpukan muatan. Itu kan di rangkaian listrik itu ya. Ya sebenarnya ini saya mau ngantar kalian bahwa sebenarnya ini adalah hukum Kirchhoff 1 di dalam ruang ya. Bukan di dalam rangkaian listrik gitu ya. Itu saja itu divergensi J sama dengan 0. Tapi bukan JB ya, maaf ya. JF ya. Free ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan B ya. Free ya. Ini kan tuna. Ya, terus berikutnya ini ya.
berikutnya adalah ini medan magnet di dalam bahan ya. Ya, the magnetic field inside. Jadi sama seperti di medan listrik ya. Itu kan ada aspek namanya apa? Mikro ya. Jadi gini loh, ada mikro ada makro tadi ya. Yang jelas makro ditimbulkan oleh mikro kan gitu ya. Mikro itu artinya apa? Dari atom-atom gitu ya. Atom-atom molekul ya. Nanti masuk ke makro. Makro itu dari apa? Berarti yang ke mediumnya ya. Ke materialnya gitu ya. Ya, jadi kalau di sini loh, di Griffith mengatakan ini. Jadi kalau kita mengatakan medan magnet di dalam bahan itu apa? Itu terkait dengan apa? Aspek apa? Lebih banyak membahas apa? Aspek makronya ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kita akan membahas aspek makro. Kenapa? Kalau memakai aspek mikro ya, nanti kita harus melakukan pendekatan apa? Harus melakukan pendekatan kuantum. Ya, nggak bisa menggunakan pendekatan klasik. Kalau makro kan bisa ya. Ceritanya gitu. Sebetulnya bukunya itu judulnya apa sih? Klasik itu dinamik ya. Dinamik. Nggak pakai klasikal. Introduction. Oh ya, introduction. Berarti masih intro ya. Itu tetap satu buku ya. Semuanya itu tetap satu buku ya. Ya kenapa kok itu udah soalnya ada lanjutannya ya. Tapi lanjutannya di level S2 ya. Kayak bukunya itu loh, bukunya siapa di level S2 itu bukunya Jackson ya. Saya kira saya ngobrol-ngobrol santai aja ya. Terkait ini sebentar. Ini aja deh. Saya stop aja ya. Ya saya kira itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol.